Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an itu mudah, Pak Bambang. Mudah, mudah dan mudah. 4 kali Allah katakan mudahnya. Itu surat Al-Qamar itu bicara tentang hukuman kepada 6 kaum. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, Firaun, dan kafir Quraisy. Artinya apa? Kalau kita mengatakan Al-Quran itu susah, siap-siap bergabung dengan mereka. Mau Pak Bambang gabung sama dia? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, katakan sebaliknya. Al-Quran itu mudah, sesuai dengan kata Allah. Masalah kita belum paham, itu nomor 745. Kan kita gara-gara kita nggak paham Quran, lalu katakan sulit. Ego kita namanya itu. Masa Allah kata tentang pakai peci sempit, pecinya jangan kepala dipotong, peci ganti. Ada orang pakai peci sempit, aduh kepala saya kegedean, bisa begitu? Peci ganti bang, kepala yang dipotong. Nah kalau kita baca Quran kita nggak paham, ngaku aja ya Allah ajarkan saya bodoh. Jangan baca Quran nggak paham, wah sulit nih Quran nih, siapa lu? Siapa kita? Allah katakan mudah, kok kita katakan susah? Mudah dia katakan, mudah, mudah dan mudah. Masalah kita baca Quran kita nggak paham, ya Allah ampuni saya. Berarti kita ada dosa, ada sedikit kita dengan Al-Quran, ada gap kita dengan Quran. Dekatkan Quran itu, mendekat kepada Quran itu. Ar-Rahman ngalamal Quran. Allah yang mengajarkan kita Quran nanti. Nah kalau kita nggak paham Quran, berarti kita nggak mendekat sama Allah. Itu aja rumusnya, nggak usah banyak-banyak rumusnya. Pakai nausara, pakai ini iya kayak itu, tapi itu mudah mendapatkan semuanya, dengan susah. Nah, gitu yang ditanamkan pada diri kita. Itu mudah. Kalau kita nggak paham Quran, ngaku malah ya Allah aku bodoh, ya Allah ajarin aku ya Allah. Itu kan gitu aja, ngaku aja, nggak usah bertahan kan. Ini saya seorang sarjana. Biasa saya kan paham ilmu dunia, masa ini nggak paham, berarti Quran susah dong, jangan. Egois kita namanya itu, marah Allah. Allah katakan mudah, ya katakan mudah. Masalah nanti nggak paham, paham tak paham tuh nomor 778 ya. Ya nggak usah dibangga-banggakan kita lah. Mau kita siapapun kalau nggak paham Quran ya aku aja malah bodoh ya Allah ajarin. Maka doa kita kan Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu man nasina wa 'allimna minhu man jahilna. Ajarkan kami ya Allah jika kami bodoh. Udah ngaku aja bodoh sama Allah, ajarin aku ya Allah. Jangan pakai asumsi lain lagi lah. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas ayat ini. Nah, oke, kita bahas. Oke, bacain tuh. Wa Qur'anan farokna. Oh, sorry. Kita pakai tinta hitam dulu ya. Oke. Nah, oke. Wa Qur'anan faroknahu litaqra'ahu ala Al-Qur'anan faroknahu litaqra'ahu ala muksin wa nazalnahu tanzila. Ala muksin wa nazalnahu
Fanazalnahu tanzilan. Fanazalnahu 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 tanzila. Tanzi. Oh, sorry. Tanzilan. Oke, ya. Ya. Ini malu lari-lari apa ini ya. Nah, sekarang kita coba uraikan satu persatu kayak tadi lagi ya. Wa Qur'anan, wah, baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraknahu litaqrahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Oke, ada yang salah kan? Ya. Nah, wa huruf, huruf ya. Huruf Qur'anan kata benda. Kenapa kata benda? Ada tanwinnya di sini. Ya. Kemudian farakna ini kata kerja lampau. Kata kerja lampau, kenapa? Ada na di sini. Ini apa? Kata ganti. Menggantikan apa? Ya, menggantikan Qur'an ini lagi. Nah, li huruf. Huruf. Takra wa, takra ini kata kerja sekarang dan akan datang. Nah, kata ganti lagi. Kata ganti apa? Ya, kata ganti Al-Quran lagi. Kembali ke sini lagi. Ala huruf. Nah, an-nasi kata benda. Di mana tahu kata benda? Ada alif lam, belakang huruf jer. Nah, benda. Ala huruf. Ini kata benda. Kenapa kata benda? Ada tanwin. Juga di belakang huruf jer. Kemudian wa huruf. Nazalna kata kerja lampau. Nah, kemudian kata ganti kembali lagi ke Al-Quran. Tanzilan kata benda. Nah, ada tanwinnya. Nah, itu langkah pertama Pak Bambang. Nah, sekarang saya tanya Pak Bambang. Saat ini Pak Bambang bisa menguraikan ini? Memenggal ini aja dulu saat ini? Belum. Ya. Pak Bambang kalau rutin ikut Al-Sani, insya Allah sebulan cukup. Ya. Memenggal ini cuma 3 hari Pak Bambang, nggak sampai lama-lama. Ya. Sampai menerjemahkan nanti. Sampai membagi-bagi tadi saya bilang itu. Ya. Oke. Nah, sekarang huruf wa artinya apa? Wadan. Kalau nggak tahu wa kebangetan itu. Kalau nggak tahu arti wa kebangetan. Nah, dan Qur'anan, akar kata qira'a. Ya, Quran ini, bacaan ini. Karena ini tidak ada alif lam. Kalau alif lam itu yang dimaksud adalah Quran utuh. Nah, kalau Quran ini adalah penggalannya itu. Jadi gramatikal itu memang bagus sekali. Kalau disebut wa al-Qur'anan, enggak begitu. Ini Qur'anan, bacaan-bacaan ini. Kita terjemahkan bacaan. Dan bacaan. Faraknahu. Farakna itu KKL. Pelakunya siapa ini? Nahnu. Dari mana tahu nahnu? Di na ini. Nah, nahnu. Akar katanya apa? Faraka. Polanya apa? Fa'ala. Pola normal. Nah, faraka itu artinya bisa memisahkan, bisa menceraikan. Jadi gini, memisahkan. Kami telah memisahkan. Jadi turunnya dicicil tadi ya. Memisahkan, membagi-bagi. Li huruf agar. Nah, takra'a, biasanya kan takra'u ini, karena ada li, pengaruh ini jadi a ini. Biasanya kan takra'uhu, karena ada li takraha. Maka kita terjemahkan tetap dengan takra'u. Takra'u itu bentuknya apa? Kakek tadi pelakunya siapa? Anta. Siapa anta ini di sini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akar katanya apa? Qara'a, membaca. Nah, polanya apa? Pola fa'ala. Jadi artinya apa? Agar engkau membacakan. Agar engkau membacakan. Engkau membacakan. Jadi ngapain jauh-jauh pakai apa? Pakai ini itu. Agar membacakannya.
Apanya tadi? Al-Quran. Quran. Nah, kepada. Ala itu bisa atas atau kepada. Anas manusia. Ya siapa manusia? Pak Bambang manusia bukan? Iya, Nah, manusia. dibacakan Pak Bambang. Jadi Iya. kalau dia hewan ya nggak perlu dibacanya dia. Ini akar katanya Pak. Tadi di Nawasa. Ini ada Rusia tengah satu nih. Nawasa manusia. Allah atas atau kepada bisa atas atau dengan cara muksin. Nah, ini akar katanya makasa. Makasa itu kalau makasa itu menetap, tinggal, tidak tergesa-gesa. Nah, diterjemahkanlah artinya bertahap, tidak tergesa, tidak sekaligus, tidak nah begitu. Teng berhenti, teng berhenti, teng berhenti. Nah, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa, tenang, tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, maka diterjemahkanlah kata bertahap. Nah, kan bahasa apa begitu ya? Wa huruf dan nazalna ini KKL. Nada na ini. Setiap yang berjuang na itu KKL. Coba lihat, ini ada juga na kan? Sama itu. Pelakunya nahnu. Pelakunya nahnu. Lalu akar katanya apa? Nazala. Nazala itu artinya turun. Nazala turun. Karena polanya apa? Pola fa'ala. Pola fa'ala artinya apa? Menurunkan. Kita cari di kamus kata nazala. Nazala tadi. Kata nazala. Itu artinya menurunkan. Kan? Jadi kami menurunkan. Apa tanzilan itu kata benda dari nazala ini. Kami menurunkan yang diturunkan. Yang diturunkan. Nah, apa yang diturunkan? Ya karena Allah menurunkan yang diturunkan ya Al-Quran itu. Dalam kurung Al-Quran. Simpel kan? Iya. Saya menampar pemabuk itu misalnya. Dia mabuk, ya pemabuk. Kalau kata Indonesia misalnya saya membawa yang di bawah. Pak Bambang bawa apa sekarang? Bawa apa misalnya? Bawa buku. Pak Bambang membawa yang di bawah. Iya kan? Itu bahasa sastra Pak Bambang. Nah, kita terjemahkan sekarang. Dan bacaan itu kita buat bahasa Indonesia apa adanya dulu ya. Yeah, dan bacaan itu kami pisahkan, kami memisahkannya agar engkau membacakan kepada manusia, bukan kepada hewan, bukan kepada tumbuhan. Kalau yang pada manusia harus dibacakan pada dia, kepada manusia secara bertahap, secara pelan-pelan, secara tenang, pelan-pelan, bertahap, pelan-pelan, bertahap. Nah, bagi saya ini jadi pelajaran juga nih. Saya ngajarin ketika orang ya pelan-pelan bertahap. Dan kami menurunkan Al-Quran itu. Nah, terimanya. Mana kata Al-Quran ya? Karena tadi membawa yang dibawa. Yang dibawa apa? Buku ya buku. Dan kami menurunkan Al-Quran itu. Nah, ada yang lain menurunkan Al-Quran. Ya Allah menurunkan Al-Quran. Jadi, dan bacaan itu kami memisahkannya agar engkau membacakan kepada manusia secara terpisah juga, tenang, satu-satu, bertahap. Dan kami menurunkan Al-Quran itu, kata Allah. Coba sekaligus turun Quran, sekaligus diceritakan kepada umatnya. Kabur umatnya, Pak. Satu-satu aja masih ditentang. Jadi kita nyalakin ke orang, satu dulu, paham orang, baru satu lagi yang lain. Itu tujuan bertahap itu, Pak Bambang. Yeah. Nah, sekarang jadi persoalan Pak Bambang selama ini apa? Jadi persoalannya tuh karena begini, saya kan mempelajari Al-Quran itu dalam, kan ada beberapa yang mengatakan bahwa supaya mudah itu menggunakan seakan-akan Al-Quran
itu menggunakan metode puzzle. Jadi ada bagian. Ya, metode puzzle ini kan. Ya, jadi ada bagian-bagian gitu. Jadi ada bagian-bagian. Nah, di ayat ini itu Al-Qur'an yang utuh itu yang menjadi 6.236 itu dibagi dalam bagian-bagian. Nah, dalam terjemahannya itu kan tidak ada kata memisahkan. Jadi ini agak kok nggak ada terjemahannya, kok nggak ada memisahkan gitu. Sedangkan di kalimat di ayatnya itu kan ada kata farokna. Ya, ada kata farokna. Tapi kok di terjemahannya kok nggak ada kata memisahkan gitu. Nah, terima coba baca terimanya. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Ya kan bersatu itu otomatis terpisah itu, Pak. Dari segi terjemahan itu kan bisa kami turun berangsur-angsur kan terpisah itu. Tapi apa? Artinya apa? Artinya berangsur. Ya kan turun berangsur-angsur. Al-Quran itu, Bang, dari Lauhul Mahfuznya satu paket. Jadi soft copy-nya, katakan soft copy ya, kita bahasa kekinian, soft copy Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz seperti Al-Quran sekarang ya. Ini hard copy-nya. Nah, turun kepada Nabi Muhammad kan berdasarkan asbabun nuzul. Sekarang turun Iqra. Kan Al-Iqra surat apa itu ala belakang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq belakang. Bisa turun, nah ini kan turun nggak teratur. Turun berdasarkan asbabun nuzul. Apa yang terjadi pada saat itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum Nabi Muhammad SAW. Turun berdasarkan pertanyaan, permintaan, kejadian dan sebagainya, turun. Nah, ayat itu sudah ada di atas. Turunnya dari Al-Fatihah mungkin nggak urut ya. Kenapa? Karena mengacu kepada kejadian. Itulah namanya bisa-bisa secara bertahap. Nah, jadi tapi Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu tersebut, si Zaid bin Sabit catat di halaman sekian, catat di ayat sekian, catat nomor sekian. Itu Nabi Muhammad dapat wahyu dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad nggak ngarang. Nah, pada saat Nabi Muhammad meninggal, ini memang masih terpisah-pisah ini, belum dikoordinasi dari orang itu katakan, belum dibukukan. Tapi data udah ada lengkap. Nah, ada lagi ditambah-tambah belakangan nggak ada. Nah, orang sahabat nggak ada yang berani. Nabi semua yang mengatakan ini ayat sekian, ayat sekian. Nah, jadi menurut saya masalah Pak Bambang hanya masalah apa ya? Menurut saya nggak ada masalah itu, Bang. Memang nggak ada masalah ya. Cuma karena di terjemahannya aja saja tadi di kata faroknahu itu kenapa kok nggak ada terjemahan mengenai memisahkan. Gitu. Kalau itu Abang pakai banyak sekali Abang yang nanti pusing. Banyak kata-kata seperti itu kan dia mengganti kata. Jadi sama dengan bahasa Inggris juga. Pada saat disebut dalam bahasa Inggris teks aslinya, terjemahannya kan macam-macam. Tapi konteksnya sama. Konteksnya sama. Saya melihat konteksnya sama. Sama Mikael Pak. Abang melihat sebuah, contohnya aja. Abang melihat sebuah berita di TV, ada angin puting beliung. Rumah-rumah roboh. Maka beritanya angin puting beliung itu melululantakkan. Nah, melululantakkan bangunan-bangunan. Tapi bahasa lain, angin puting beliung itu meratakan semua bangunan. Melululantakkan, meratakan. Loh, kata aslinya kan bahasa Inggrisnya mungkin tidak ada meratakan atau melululantakkan, tapi bahasa lainnya mungkin beda. Tetapi angin puting beliung itu melululantakkan bangunan, meruntuhkan bangunan, meratakan bangunan, konteksnya sama. Nah, itu cara kita menerjemahkan nanti. Makanya kita selalu kembali ke teks aslinya. Terjemahan itu bisa macam-macam, Bang. Abang menerjemahkan ayat, saya menerjemahkan ayat, dengan ayat yang sama bisa beda nanti. Tetapi tidak lari dari konteks. Tapi Allah murka, Allah marah. Nggak akan lari dari konteks. Kalau saya lebih senang tadi yang dijelaskan Ustadz gitu mengenai teks langsungnya itu. Ya. Saya lebih suka itu. Nah, saya tadi gitu Pak Bambang, sejarahnya saya ketemu di teks langsung ini, ulama, saya tadi kan kita awam nih, seperti Pak Bambang persis tenaga saya. Udah kata yang sama, kok ulama A mengatakan ini, ulama B mengatakan ini. Kita awam kan, tanggap itu perbedaan, ternyata setelah saya pelajari, nggak ada perbedaan, ternyata gaya bahasa aja yang berbeda. Sebaru saya sadar sekarang ulama B, dua-duanya benar rupanya. Dulu saya, ya benar, kan coba lihat background buku saya. Kan awalnya saya mendalami Quran itu karena perbedaan pendapat ulama. Menurut saya yang awam saat itu.
Bisa saya dalami, ternyata ulama itu nggak berbeda. Oh gitu. Hanya beda gaya bahasa. Oke. Saya, Pak Acil gini, Pak Bambang makan dengan lahap. Pak Bambang makan dengan enak. Pak Bambang makan sangat menikmati sekali. Nah kan itu sama aja itu kalimatnya. Saya menceritakan sebuah bentuk yang sama, tapi memakai itu ada kertas apa Bambang menutup merah. Kertasnya dipisahin Bang. Oh ya. Nah, jadi saya menceritakan satu kondisi yang sama dengan bahasa yang berbeda. Coba Pak Bambang lagi nih. Saya menceritakan orang yang nggak punya duit misalnya. Aduh, kantong saya kempes. Nah, itu bisa itu kan. Saya nggak punya duit. Kantong saya kempes. Ada lagi yang bilang, sekarang tanggal tua. Nah, jadi mengatakan orang nggak punya duit itu macam-macam caranya. Mengatakan orang misalnya senang ya itu. Alhamdulillah cerahnya hari ini. Nah, bahagia dia itu. Alhamdulillah lapangnya dadaku. Sama. Bahasa yang berbeda. Nah, kita jangan terjebak dengan bahasa. Maka kita kembali ke teks asli. Orang sudah ya bisa sama dengan mengukur, Pak Bambang. Kalau orang mengukur satu ukuran 1 meter pakai karet, kan pakai karet mengukurnya. Kita jangan mengukur dari orang itu. Kita mengukur dari yang awalnya lagi, dari 1 meter tadi, yang mungkin dibuat dari besi. Apa nama ukurannya tetap fix. Orang lain mengukur pakai karet. Jangan kita mengukur dari orang lagi. Kita mengukur dari orang yang pakai karet tadi, lalu orang belakang kita mengukur lagi dari kita. Coba 10 ke belakang udah deviasi udah banyak itu. Nah, kita sekarang kembalikan ke karet ke ukuran yang awal tadi. Abang punya karet, karena SOP-nya ngukur pakai karet misalnya kan. Orang pertama ngukur pakai karet. Orang kedua ngukur dari orang pertama. Orang ketiga ngukur dari orang kedua. Orang keempat ngukur dari orang ketiga. Orang kelima ngukur dari orang keempat. Orang ke-100 ngukur dari orang ke-9. Kira-kira orang ke-100 bedanya dengan yang pertama tadi kira-kira berapa? Saya orang matematik. Maka deviasinya bisa sekian persen nanti. Nah, kita enggak, kita orang ke-101, kembalikan, maju kita lagi, ngukur pada yang teks asli tadi lagi. Ngukur kepada yang asli tadi. Maka deviasi kita, kalaupun ada, nggak akan banyak. Itu loh, prinsip saya orang matematik. Jadi saya ukur dari ukuran awal lagi. Ngapain saya pakai ukuran yang ketiga, ke 101, ke 109, ke 130. Bukan kita nggak, Pak. Toh, yang aslinya ada. Kecuali kalau kita nggak punya teks asli. Kayak kita ada teks asli ini. Ya. Kan ada Quran gitu. Ya kita kesini aja. Gitu loh Bang. Ada di depan kita. Kecuali Quran itu nggak ada teks kitab orang lain, nggak ada di kitab aslinya. Kita keuntung kita karena masih ada teks aslinya. Bang. Ya. Nah, jangan sia-siakan rahmat Allah yang maha besar ini. Super ini dari kita. Jangan sia-siakan itu. Tidak umat lain itu cemburu ke kita. Kita masih punya Al-Quran yang masih utuh, yang masih berbahasa asli, yang apa dibaca oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kita baca juga. Yang lain, apa yang diturunkan pada Rasulnya udah nggak ada lagi. Hanya Quran yang ada sekarang. Nah, kita bersyukur. Maka kata saya, berugilah orang yang nggak sempat tersentuh Al-Quran. Sangat rugi dia. Saya kan tadi habis duduk, habis mandi, ada kemungkinan ada 2 pilihan saya, tahajud atau memuraikan Quran. Saya pilih memuraikan Quran. Kenapa? Karena amal ibadah Quran itu lebih gede, Pak. Nah, coba baca ayat ini. Saya bawa hadis ini. Coba lihat Pak Bambang buku materi saya. Nah, baca hadisnya. Baca hadis ini. Ada hadis ini. Itu. Nah, ini ya, saya baca hadisnya. Orang yang cerdik akan membahas Quran. Ya. Sebentar ya. Di sini. Sebentar. Nah, di pelatihan ini saya buat. Nah, oke ya. Yaqulu Rabbus subhanahu wa ta'ala. Hadis ya. Man syaghalahu Quran wa zikri an mas'alati ta'taituhu afdalu ma'abtai sa'ilin. Nah, artinya apa itu? Orang yang sibuk belajar Quran dan berzikir padaku, sibuk ya, syaghalahu Quran, sibuk dia pada Quran, dari orang yang mas'alati, orang minta padaku, ta'taitahu, aku berikan dia afdalu ma'atai sa'ilin. Aku berikan dia melebihi dari apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Orang tahajud, dia berdoa sama Allah. Allah berikan. Tahajud saya sekarang, saya doa Allah berikan. Saya sekarang misalnya puasa Senin Kamis, berdoa Allah berikan. Saya sekarang apalagi amalan saya sebelum banyak Allah berikan. Tetapi orang yang sibuk dengan Quran, kita bahas Quran, lupa dia berdoa kepada Allah. Aku berikan lebih ini. Lebih. Tanpa berdoa pun lupa. Apalagi kalau berdoa.
Jadi amal ibadah membahas Quran itu jauh lebih tinggi daripada amal yang lain. Jadi kalau saya misalnya nerangin ayat 8 ayat 10, Pak Ustadz, izin Pak Ustadz ngapain sholat duha? Aduh, salah itu. Selesaikan Quran dulu baru sholat duha. Kenapa? Pahala membahas Quran di waktu duha lebih tinggi daripada sholat duha sendiri. Membahas Quran di waktu duha daripada sholat tahajud. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Maka kita memilih memilih portofolio yang kalau kita tahajud sekarang pahalanya 1, Quran ribuan pahalanya. Kata abang sekarang kerja nih, satu perusahaan gajinya 100 juta, satu perusahaan gajinya 4 miliar, ya pilih 4 miliar kan. Jam yang sama habis, waktu yang sama habis, gaji kecil, ya itu yang digaji. Yang ini juga gitu. Kita habis dari jam 3 sampai jam 4, 1 jam. Tahajud kita dapat, kita bahas Quran dapat 4 miliar, ya pilih mana? Maka tadi saya habis mundur, sini saya nggak sempat tahajud tadi. Lebih bagus membahas Quran. Bukan kita anti tadi, enggak. Pilih mana yang lebih tinggi. Yang kemudian 2 ayat ini tuntas kita bahas. Ya. Nah, jadi nggak ada lagi. Kalau memahami apa, tinggal baca tafsir. Tapi menurut saya konteksnya, dengan gramatikal kita sudah tangkap kurang lebih 90%. Ya. Tanpa membahas tafsir. Hari ini saya jelas tadi mengenai Farokh Nahwu itu memisahkan. Jadi sesuai dengan terjemahan, maksudnya begini, urutan ke kata-katanya itu urutan kata-katanya sudah. Berarti kan kata Farokh Nahwu itu memisahkan. Ya. Terjemahannya berarti Al-Quran itu dan Al-Quran itu kami pisahkan. Jadi memisahkan gitu di awal kan. Ya, itu Bapak bisa lihat ayat coba ya 50 Al-Baqarah, kata itu. Al-Baqarah 50. Al-Baqarah 50. Al-Baqarah 50. Nah, ada kan? Wa iz farakna bikumul bahra. Farakna juga kan? Iya, farakna. Ingatlah ketika kami memisahkan bagi kalian lautan. Ya, terpisah. Memang memisahkan gitu. Iya, betul. Firqah orang-orang yang berbeda-beda, firqah gitu. Terpisah-pisah. Jadi kalau saya melihat sampai saat ini ya, ke depan saya nggak tahu ya. Insya Allah clear semuanya dengan memahami Al-Quran dari segi gramatikal. Jangan memahami Al-Quran dari segi terjemah. Kenapa? Terjemah itu seperti saya bilang tadi, dia mengukur yang satuan 1 meter pakai karet. Yang gaya bahasa mereka sudah ada deviasi. Tapi dia sendiri pada saat dia menerjemahkan dia nggak ada deviasi. Tapi kata-katanya terdeviasi yang kita pahami. Saya ngomong nih, saya menceritakan kondisi saya ke Pak Bambang. Saat ini saya sedang begini AB. Bapak WA saya WA Bapak. Bikin Bapak menangkap dari WA saya itu nggak banyak. Betapa banyak terjadi pertengkaran hanya gara-gara WA. Padahal maksudnya bercanda, malah satu lagi marah. Maka dengan WA nggak cukup untuk kita berdiskusi. Harus pakai ngomong langsung. Begitu juga Quran itu, harus baca teks langsung aslinya. Kalau baca teks aslinya, minimum perbedaan kita berkurang. Misalnya berbeda dengan Pak Bambang pakai ayat ini, ya Pak Bambang pakai terjemahan, saya pakai terjemahan ya beda. Nah, coba kita sama-sama ke teks asli, nggak ada perbedaan. Maka insya Allah, kalau Al-Quran dari selain sisi Allah pasti banyak perbedaan. Karena dibaca terjemahannya berbeda. Karena terjemahan bukan sisi Allah. Dan sisi Allah itu Al-Qurannya itu, teks aslinya itu. Jadi kembalikan kita ke teks asli. Itu aja ilmu saya Pak Bambang. Ada yang beda pendapat, ayo sini. Apanya yang kamu perbedakan? Kata mana yang jadi nggak tahu kata mana yang perbedakan. Ternyata yang diperbedakannya terjemahan ya. Terjemahan laku saya bilang. Buang terjemahan. Bukan apa. Kamu berbeda jangan dari terjemahannya. Tapi kalau teks aslinya kamu perbedakan, saya bahas. Tapi kalau terjemahannya kamu perbedakan ya udah. Banyak kemarin tuh teman itu yang masalah terjemahan yang dibedakannya. Kok begini arti di sini, kok begini arti di situ. Ya wajar dong. Dia melihat Pak Bambang sama saya melihat kondisi yang sama. Dia melihat mobil tabrakan. Nah, mobil tabrakan, abang melihat mungkin mobilnya, saya melihat orangnya. Bang gambarkan mobil tabrakan itu dengan kecepatan dar, hancurlah mobil itu. Saya melihat juga supirnya celaka. Nah, jadi kita menggambarkan satu kondisi yang sama-sama kita lihat, berbeda bahasanya. Begitu juga penerjemah.
Pada saat dia melihat Al-Quran, berbeda bahasanya. Nah, jadi kata, masa kita mengambil dari perbedaan? Nah, kalau kita ada di TKP, udah lihat aja langsung ke TKP itu. Kita juga bisa bercerita tentang apa yang terjadi. Kenapa kita dengar dari berita orang lain? Nah, itu loh filosofinya, Pak Bambang. Nah, kalau kita mampu memahami Al-Quran dari sumber aslinya, kenapa tidak? Why not? Ya, Dan itu mudah. ya, betul. Jadi kita nggak kemana-mana, mutar sana, mutar sini, mutar sana. Kita langsung ke pangkalnya aja. Memahami Al-Quran dari teks asli bagaikan mandi dari mata air yang sangat jernih. Kita tidak mandi di hulu. Kita kalau kita baca terjemah orang, ibaratnya mandi kita ada di pertengahan sungai. Pertengahan sungai ya macam-macam lah. Ada yang sudah hanyut kursi, ada yang busa sudah hanyut, ada oli yang sudah hanyut, Gitu. ada bangkai sudah hanyut, campur. Nah kita bilang, abang sekarang di Muara, bilang, wah airnya begini, airnya begini. Enggak, di Muara, di hulunya, di mata air nggak ada, bersih semua. Ini kan apa orang ini tambahan sambil berjalan orang. Nah kembali kita ke mata air sendiri gitu loh Bang, sejuk, segar. Jadi menarik ini. No deviasi. Ya, betul. Jadi memang maksud dari menerjemahkan itu untuk memperkecil deviasi tadi. Yes. Ya, betul. Kita tidak mau ada deviasi yang lain. Kalaupun kita deviasi, biarlah produk kita sendiri. Kita akui kelemahan kita semua Allah. Ya Allah, kalau aku menerjemahkan Quran dengan caraku ada deviasi, ampuni aku ya Allah. Tapi kita tidak memakai deviasi orang lain. Jangan membawa deviasi orang lain kepada kita. Betul. Nah, itu Pak Bambang. Itu filosofinya dari bahasa matematik saya. Oke lah, saya ketidakmampuan saya akan ada deviasi. Tapi saya tidak mau deviasi itu ada dari orang lain. Betul. It's very simple kan? Betul. Nah, cukup jelas. Ya memang. Jadi hari ini terjawab. Jadi memang terjemahannya ada kata memisahkan gitu. Ya. Karena di terjemahan bahasa Indonesia tidak ada tidak ada memisahkan. Jadi terjemahan Faraknahu ada di mana? Saya sempat ini kalau saya menggunakan terjemahan Depak, tapi kok kata memisahkan nggak ada. Ini terjemahannya gimana maksudnya begitu? Makanya menggunakan karena ini bagian dari Quran. Jadi apa namanya? Kalau diibaratkan satu gambar puzzle, ini 17106 sebagai teorinya, menguatkannya. Bahwa ini ada satu kesatuan yang utuh, terus kemudian diturunkan, karena diturunkan untuk dibacakan kepada manusia, maka diturunkannya sedikit-sedikit atau bagian-bagian tadi. Itu. Nah, sedangkan di terjemahan Depak kok nggak ada kata faraknahu, nggak ada kata memisahkan, gitulah. Ternyata secara mana nggak lari, pas. Bahasa yang dipakai pas. Iya, betul. Makanya disitulah kita perlunya dari memahami dari teksnya. Iya, betul. Saya setuju sekali. Jadi hari ini terjawab gitu. Ya, alhamdulillah. Saya harus berani mengatakan bahwa terjemahannya ya memang benar. Tidak ada perselisihan sebenarnya, karena memang ada kata-kata faraknahu tadi. Gitu. Ya. Jadi kemarin juga ada yang bertanya seperti Pak Bambang tuh, kok berbeda Pak Ustadz terjemahan A dengan terjemahan B? Saya bilang nggak ada perbedaan. Sama Ibu nonton Bapak melihat kejadian angin puting beliung. Angin puting beliung satu menterimakan puting beliung itu melululantakkan bangunan. Satu lagi memberitakan angin puting beliung itu meratakan bangunan dengan tanah. Satu melululantakkan, satu meratakan. Kok beda? Ya memang begitu bahasa aslinya. Mungkin terjemahan dari bahasa Inggrisnya begitu sebenarnya. Sama kan? Nggak beda kan? Sama begitu. Nah, Al-Quran itu bicara misalnya goncang, segoncang-goncangnya. Getar, segetar-getarnya. Ikut, seikut-ikutnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dari kata-katanya itu, ketika bumi bergoncang, segoncang-goncangnya. Diterjemahkan nanti, begitu bumi bergoncang, hebat. Nah, bergoncang, segoncang-goncangnya. Bergoncang hebat. Ini sama itu kan. Tapi memang lebih bagus sebetulnya dituliskan seguncang-guncangnya gitu, mungkin lebih bagus kayaknya. Ya, kalau bahasa kita yang kita serap ke bahasa Indonesia, hancur lebur. Hancur lebur, malang melintang,
porak-poranda. Nah, seperti itu, Pak. Ya, ya kayak sepertinya harus ada pemilihan apa namanya kalimat seperti kata kemarin saya sempat melihat kan mengenai lakot ya. Nah, Kata walakot, lakot itu la itu sungguh, terus kemudian kot sungguh sungguh. juga. Jadi Dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. iya, jadi kalau diucapkan menarik gitu, tapi ketika ditulis harusnya menarik juga gitu. Dan itu kan Tapi kalau terjemahannya kadang-kadang iya, nggak pakai itu, Pak. iya, Kadang nggak pakai iya, kot gitu. iya memang. Saya sering baca tuh, loh kan nggak ada code ini. Padahal di situ ada Iya, kata code. Ya iya sudah, betul. kita aja menerjemahkan sendiri. Oh, lah iya itu Orang lain sebenarnya. nggak usah, Jadi nggak apa-apa. Kita menerjemahkan sendiri. iya, iya. Makanya saya bilang tadi, Pak Bambang, Mhm, terjemahan Al-Quran itu kadang-kadang mhm. mendekati 80 sampai 55%. Kenapa? Bukan keterbatasan ulama kita, keterbatasan bahasa Indonesia. Bahasa ya. Oh iya, iya. Sekarang misalnya kata, saya pakai sekarang untuk menerjemahkan kata misalnya anta, engkau. Anti, engkau juga. Karena anta dan anti berbeda. Saya menerjemahkan anta, engkau, anti, engki. Boleh nggak? Maka Oh akhirnya orang iya, nanti marah orang iya, saya. iya, Padahal iya, iya. sebenarnya saya yang tahu betapa Iya. miskinnya bahasa Indonesia ini. Saya bilang. Nah, akhirnya kadang-kadang terus terang Pak Bambang, saya untuk Oh, melengkapi bahasa Indonesia itu kadang air mata melengkapinya. Kenapa? oh iya. Begitu tingginya bahasa Al-Quran itu. Tidak ada Eh, bahasa di dunia yang bisa menyamai Al-Quran. Tidak ada. oh, jadi kalau begitu berarti memang kita harus memasyarakatkan atau Iya. mengajarkan gramatikal ini. Ya, Kenapa? Karena ternyata untuk mengungkapkan kita kita untuk mengungkapkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita itu bahwa ini loh eh, iya, luar biasanya gitu. Saya jadi iya. tahu mengenai lakot sungguh sungguh. Jadi loh Dua kok kali. double lah ya makanya saya sampai hah oh double sampai double gitu. Iya. Saya sempat berpikirnya kenapa nggak ditulis aja di terjemahannya double Ini gitu. gramatikal bahasa Indonesia nggak ada begitu. Lah ya. Coba nih, ya, seberang ini. Satu Iya, baca. Abang iya. buka ayat Al-Baqarah, ayat 5. Ayat 6. Coba buka. Oke, Satu lagi. Kita masih ada waktu oke. 5 menit lagi. Nah, coba Ayat tuh. oke, Al-Baqarah ayat ayat 5. 5. Oke. Ulaika ala hudam min Ulaika rabbihim wa ulaika utamirabihin humul muflihun. Coba baca muflihun. terimanya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Oke, selesai kan? Saya Ya, terimakan. ya. Mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka. Merekalah, merekalah, merekalah orang-orang yang beruntung. 3 kali kata mereka. Oh gitu. Oh Iya. gitu. Nah, 3 kali kata mereka. Berapa Oh kali iya? terjemahan situ? Sekali kan? Oh, ya sekali. Nah, mungkin nggak Bapak buat cerita mereka, mereka, mereka beruntung. Ketawa orang. Oh gitu ya. Gramatikalnya begitu. Oh, Kalau ya, itu ya. diterima kan bisa begini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa muflihun. Kalau itu bacanya tadi Oh, wal muflihun, ada yang ulaikanya hilang 2 kali. oh, Jadi mau iya, apa? Itulah gramatika bahasa Indonesia. Nggak iya. salah bahasa Indonesia menerjemahkannya. Oh, tidak Makanya, salah. loh kok kurang ini? Kok hukumnya 3 kali di sini? Iya, iya, Jadi iya. Allah, engkau lah, saya mendapat Bambang. Kamu, kamu, kamu yang saya maksud. Yang kata, Gitu. kamu yang saya maksud. Mana lebih tinggi? Ya, itu lebih tinggi. Ya kan? Penekanan Kata ya. Allah, kamu, kamu, Ya, kamu iya, yang saya iya, maksud, kata Allah. iya. Terjemahan bahasa Indonesia, cuman kamu yang saya maksud. Nah, penekanannya nggak ada di bahasa Indonesia. Iya, betul. Karena gramatikal kita tidak mengatakan penekanan. Tadi kata sangat. Nah, jadi Hmm. nggak usah diperdebatkan terjemahan, karena itu bukan Al-Quran. Yang Iya, Al-Quran iya, aslinya tadi. iya, iya, Jadi, iya. mandilah ke mata air, jangan mandi di hulu sungai, di muara sungai. Banyak yang lewat di situ. Ya kalau misalnya sungainya pengen jalan nggak ada campuran orang membuang kotoran-kotoran. Iya, Ya, kalau ada yang iya. membuang kotoran kita masa itu kita anggap Quran. Atau kalau kalau akhirnya jadi begini, kita dari 30 juz itu ada ayat-ayat yang mempunyai yang harus dijelaskan dengan gramatikal menjadi menarik, menjadi penekanan gitu harus dikumpulkan barangkali untuk di apa menjadi bahan begitu. Oke, Ya, bagus. Kita di sini siap nampung semua ya betul. semua Karena persoalan yang cukup ada dengan Quran. karena Siap cukup nampung. cukup menarik sekali. Gitu. Hmm. Jadi ada ayat-ayat di mana saja yang sepertinya tidak kalau dijelaskan bahasa Indonesia kayaknya tidak bisa, tapi
Banyak Pak Bambang, banyak. Iya. Oh, Banyak iya. yang tidak bisa diterima di Indonesia, banyak kata. Iya, makanya. Sekarang Kalau satu kata lagi lah. Kata iya. rezeki, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kami memberikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Coba kata rezeki bahasa Indonesia apa? Rezeki itu bahasa Al-Quran. Rezeki bahasa Indonesia apa? Oh iya, ya Nggak ada. sepengetahuan ya memang. Iya. Ketemu. Pendapatan? No. Iya, betul. Penghasilan? Tidak. Iya. Nggak ada bahasa Indonesia. Takwa. Waqaya. Ada kata bahasa Indonesia? Muttaqin. Apa bahasa Indonesia? Takut? No. Takwa? Ya bahasa Al-Quran juga. Iya, iya, betul. Jadi banyak kata yang tidak bisa terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang bisa menerjemahkan apa, Bang? Saya terus terang Pak Bambang, air mata Bapak. Yang bisa menerjemahkan itu aja. Iya. Ada lagi yang lain. Ya Allah, tunjukin aku ya Allah. Betul. Karena banyak bahasa, karena dalamnya. Makanya saya katakan Al-Quran itu bagaikan mutiara di tengah tumpukan pasir. Jadi kalau kita memahami dalam pasir ya kita menilai mutiara nanti pasir. Karena kacamata kita pasir, buang pasir tadi pakai kacamata normal netral, maka akan terlihat yang mutiara. Ya. Kalau kita tidak memahami Al-Quran dari gramatikanya, kita tidak bisa menalami nama-nama dalamnya. Ya, ya. Saya memahami gramatikal, kalau saya menceritakan tentang pelaku itu, Pak Bambang, kadang-kadang berurai mata saya. Kenapa? Tidak ada bahasa sehebat itu di muka bumi ini, nggak ada. Ya, betul. Betapa komplitnya Al-Quran itu. Menerang pola kadang-kadang luar biasa pola itu. Ya, ya, ya. Yang tidak ada bahasa lain. Yang selama ini saya menganggap bahasa Inggris paling hebat, ternyata dibanding bahasa Al-Quran nggak ada apa-apanya dia. Nggak ada apa-apanya bahasa Inggris itu. Nggak ada apa-apanya bahasa Indonesia. Dan tidak ada bisa bahasa muka bumi pun bisa menyaingi gramatika Al-Quran. Saya akan nantang. Siapa? Saya narik, kemarin ada ketemu guru bahasa Inggris. Ayo sini, sebenarnya. Kabur. Nggak ada. Nggak ada. Mana yang bahasa apa yang jago? Kamu sini. Ada nggak sehebat bahasa Quran? Nggak ada. 3 huruf akar kata aja nggak ada bisa menyaingi itu. Seteraturnya Quran. Akar kata 3 huruf itu sangat teratur Quran itu. Yang itu tidak ada dalam bahasa lain. Yang itu kalau saya sebut dengan bahasa lain itu kabur semua bahasa lain itu. Takut mereka. Itu yang kekuatan kita dari segi Al-Quran. Nah itu yang kita angkat taufiknya. Sehingga belalak, iya, dia Al-Quran itu barangnya murah tapi mewah. Orang kan bawa barangnya mewah, harganya mahal. Ini enggak, Al-Quran itu murah tapi mewah. Orang lain kan enggak, murah, barangnya acak-acakan. Atau mewah, mahal. Ini Al-Quran enggak, murah, mewah. Masa nggak mau sih? Harga apartemen yang bagus, harga cuma 1.000, masih beli juga. Harga rumah yang 100 juta tapi lepotan. Belilah mewah apartemen ini, harganya cuma 1.000. Itu Al-Quran. Oke Pak Bambang, mau subuh ini. Ya. Akhirnya, mari kita buka baca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Netizen kami yang di luar sana yang bermanfaat, semoga ada manfaatnya bagi netizen kami dan para peserta terima material sani. Dan kalau datang ada yang benar datang dari Allah, dan kalau salah cuma semata-mata kena kekhilafan kami. Kita baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Bambang ya, kita kerja dulu ya.